Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Mari kita lanjutkan ngaji bab selanjutnya, yaitu Arkanul Iman. Kemarin Arkanul Islam, sekarang Arkanul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ngaji, mari kita baca Fatihah kepada al-muallif. Mudah-mudahan selalu mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang mengaji mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Arkanul Imani. Faslun ay hada faslun. Faslun ay hada faslun. Hada utawi iki iku faslun fasal. Ini hadanya dibuang seperti alfiah itu ya. Wa hatfuma yu'lamu jaizun kama taqulu zaitun ba'daman idza kuma. Faslun ay hada faslun utawi iki iku faslun fasal. Arkanul imani utawi piro-piro rukune iman iku sitatun 6. Ya. Arkanul imani utawi piro-piro rukune iman iku sitatun 6. Rupane batal dari sitah itu ya. Antuk mina yento iman sapa sira. Antuk mina yento iman sapa sira billahi kelawan Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi. Ya, ataf ke billahi itu ya. Wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah. Wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah. Wa rusulihi lan pira-pira rasule Allah. Wa bil yaumi lan kelawan dina al akhiri kang akhir. Wa bil qadri lan kelawan pesten khairihi baguse pesten. Wa bil qadri lan kelawan pesten khairihi baguse pesten. Wa syarihi lan alane pesten minallahi hale tetep saking Allah taala hale maha luhur sapa Allah. Minallahi hale tetep saking Allah taala hale maha luhur sapa Allah. Faslun ay hada faslun. Faslun ay hada faslun. Adapun ini iku faslun fasal. Arkanul imani adapun beberapa rukunnya iman itu sitatun 6. Itu sitatun 6 khobar dari arkanul imani, yaitu batal dari sitatun antuk mina, engkau beriman. Beriman siapa engkau? Beriman failnya siapa? Failnya itu anta. Beriman siapa engkau? Billahi kepada Allah. Billahi kepada Allah. Wa malaikatihi dan beberapa malaikatnya Allah. Wa kutubihi dan beberapa kitabnya Allah. Wa rusulihi dan beberapa rusulnya Allah. Wa rusulihi dan beberapa rusulnya Allah. Wa bil yaumi dan beriman kepada hari. Dan beriman kepada hari al-akhiri yang akhir. Maksudnya kiamat ya. Wa bil qadari dan beriman kepada qadar, takdir lah. Khairihi baiknya takdir, wasyarihi dan buruknya takdir. Minallahi dari Allah taala maha luhur Allah. Faslun ay hadza fasl.
Arkanul imani sitatun, rukunnya iman itu ada 6. Rukunnya iman ada 6. Yang pertama, batalnya ini batal dari sita, antuk mina billah. Yang pertama, iman kepada Allah. Wa malaikati, dan beriman kepada malaikatnya Allah. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Wa rusulihi, dan beriman kepada rusul-rusulnya Allah. Ya. Wa bil yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, maksudnya hari akhir ini kiamat ya. Wa bil qadari, dan beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, baik-baik dan buruk, minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi takdir baik dan buruk itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, kepada malaikatnya. Yang ketiga, pada kitab-kitabnya. Yang keempat, kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, kepada hari akhir, maksudnya hari kiamat. Yang keenam, iman kepada takdir, khairihi wa syarihi minallah, baik dan buruknya takdir tersebut semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sedikit tentang tarkib antuk mina. Antuk mina ini tarkibnya khobar ya. Antuk mina ini jumlah fi'liyah. Antuk mina ini jumlah fi'liyah. Kalau dilihat dari segi tarkib, antuk mina ini mahalnya mahal rofa, karena menjadi badal dari khobar. Namun antuk mina ini jadi badal dari khobar sitatun, dia mahal rofa. Namun jika dilihat dari segi kalimatnya ini mansub. Kenapa? Karena ada amil nasab, yaitu an ya, berupa an yang masuk pada fi'il mudhari' soha akhir. Jadi antuk mina. Lah, tuk mina ini fi'il mudhari' dari madhi amana, mengikuti bab sulasi mazid rubai, mengikuti wasan af'ala yuf'ilu, af'ala yuf'ilu, amana yu'minu. Nah, kalau ditasif seperti ini, amana yu'minu imanan wa mu'manan fahuwa mu'minun wa dzaka mu'manun, amin la tu'min mu'manun mu'manun. Iman sendiri secara bahasa adalah mutlak membenarkan dari segala sesuatu yang datang, baik dari Nabi atau dari yang lainnya. Ya, kemudian tingkatan iman itu ada 5. Ada iman taklid, ada iman ilmu, ada iman ayan, ada iman hak, ada iman hakikat. Seperti dikasih sifat saja dijelaskan ya. Iman itu macam-macam. Ada iman taklid. Iman taklid itu yakin terhadap ucapan orang lain tanpa mengetahui dalil, ya ikut-ikutan. Nah, seperti ini nggak apa-apa, syah ya. Yakin terhadap ucapan orang lain tanpa mengetahui dalil. Hukum iman yang seperti ini syah. Kedua, ada namanya iman ilmu. Iman ilmu itu mengetahui beberapa kaidah ya, mengetahui beberapa kaidah beserta dalil-dalilnya, dan hal ini dinamakan dengan ilmu keyakinan ya. Iman ilmu itu disebut dengan nama lainnya ilmu keyakinan. Ada namanya ilman ayan, yakni mengetahui Allah dengan getaran hati, dapat mengetahui Allah dengan getaran hati. Iman ini tidak mudah hilang hanya dengan sekejap mata, dan iman ini masuk pada tingkatan muraqabah ya. Iman ini masuk dalam tingkatan muraqabah. Muraqabah itu dekat.
serta iman ini dinamakan ainul yakin, ya. Nama lainnya namanya ainul yakin. Yang keempat, iman hak, yakni melihat Allah dengan hati. Kalau iman iyan mengetahui Allah dengan getaran hati, yang ini melihat Allah dengan hati. Orang yang memiliki iman semacam ini selalu merasa mengetahui Allah pada setiap hal, dalam setiap keadaan. Iman ini masuk pada tingkatan musyahadah atau melihat. Ya, iman ini dinamakan iman hakul yakin, ya. Iman hakul yakin. Yang terakhir, iman hakikat. Iman hakikat yaitu keadaan seorang yang mahabbah billah, yang cinta kepada Allah. Maka orang yang pada tingkatan ini tidak memandang apapun selain Allah. Dia tidak memandang apapun selain Allah. Seperti halnya mereka yang tenggelam dalam lautan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada iman taklid, iman ilmu, iman ayan, iman hak, dan yang terakhir iman hakikat. Ya, kita bisa rasakan sendiri kita ini masuk kategori mana. Nah, kalau saya masih iman taklid, masih pemula, masih jauh. Mudah-mudahan nanti ke depan kita semua lebih baik. Kemudian Nabi dan Rasul. Rasul adalah seorang laki-laki, ya, baik perempuan nggak bisa jadi Rasul, yang diberi wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Para ulama sepakat bahwa para rasul, ya, bahwa para rasul itu lebih utama daripada para nabi. Sedangkan jumlah nabi sendiri itu di kitab Fathul Mu'in ada itu, ya. Jumlah nabi sendiri itu sebanyak 124.000. 124.000. Dan para rasul itu jumlahnya 315. Ya, 315. Kalau jumlah nabi 124.000, kemudian yang diangkat menjadi rasul itu ada 315. Kemudian mengenai qada dan qadar akan saya ambilkan pendapat dari Asy'ariyah dan Maturidiyah. Saya akan nggak mau bahas tentang yang lain mengenai Mu'tazilah, ya, dan lain-lain itu saya nggak bahas. Saya akan bahas mengenai qada qadar versi Asy'ariyah. Pertama, Asy'ariyah. Qada menurut Asy'ariyah adalah putusan Allah yang azali, bahwa kelak kita akan jadi apa. Putusan Allah pada zaman azali bahwa kelak kita akan jadi apa. Sementara qadar adalah realisasi Allah atas qada terhadap kita sesuai kehendaknya pada zaman azali tadi. Misalkan, contohnya ini, Allah pada zaman azali menghendaki diri Anda sebagai orang berilmu, ya. Pada zaman azali Allah menghendaki Anda sebagai orang berilmu. Lah, ini disebut qada. Kemudian ilmu tersebut diwujudkan dalam diri Anda di dunia dengan berbagai proses. Ya, itu disebut qadar. Lalu bagaimana qada dan qadar menurut Maturidiyah? Qada adalah batasan yang Allah buat pada zaman azali untuk setiap makhluk. Ya, batasan yang Allah buat pada zaman azali untuk setiap makhluk, seperti baik, buruk, memberi manfaat, memberi madarat, dan semacamnya. Kemudian qadar adalah penciptaan batasan-batasan tersebut pada makhluk setelah ia diciptakan. Ya. Jadi qadar menurut ulama Maturidiyah adalah penciptaan batasan-batasan tersebut pada makhluk setelah ia diciptakan, seperti di Kasifatus Saja itu, ya,
dijelaskan oleh Imam Nawawi. Saya sengaja tidak membahas Mu'tazilah, qadar versi Mu'tazilah atau firqah-firqah ya lainnya, karena ya menurut kami ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah itulah yang sawadul a'dham, yang mayoritas. Jadi hanya kami tampilkan dari ulama-ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mungkin sekian pembahasan hari ini, ngaji hari ini. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Besok nanti kita ngaji selanjutnya makna la ilaha illallah, makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Oh iya, terima kasih. Insya Allah nanti ke depan kita juga ngaji kitab Jurumiyah. Mudah-mudahan manfaat berkah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.